Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat HI. Senang sekali bertemu dengan saya lagi, Safitri Ningsih, yang akan menjadi moderator hari ini. Pada bincang hari ini ya, Senin 28 Juli 2024, yang disiarkan secara langsung melalui studio RSU Harapan Ibu Purbalingga. Saksikan terus bincang sehat hari ini, dan tentu saja akan ada door prize menarik untuk sahabat HI yang beruntung. Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Juli 2024 setiap tahunnya merupakan inisiatif global untuk meningkatkan kesadaran tentang virus hepatitis, mendorong pencegahan, tes, dan pengobatan. Peringatan hari penting ini dimanfaatkan untuk menyatukan suara dan gerak dalam penanggulangan hepatitis di seluruh dunia. Peringatan Hari Hepatitis Sedunia dimaknai sebagai upaya meningkatkan perhatian, kepedulian, dan pengetahuan berbagai pihak terhadap masalah hepatitis virus di Indonesia. Adapun tema global Hari Hepatitis Dunia yang ke-15 tahun 2024 adalah It's Time for Action. Dan untuk Indonesia adalah bersama lawan hepatitis sekarang. Nah, apa sih hepatitis itu? Bagaimana cara penularan dan penanganannya? Akan dibahas bersama narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di RSU Harapan Ibu Purbalingga. Beliau adalah sosok yang ramah, murah senyum, dan tentu saja kompeten. Saya perkenalkan Dr. Gantik Danu Pramiga, SPPD. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Dokter. Di tengah kesibukannya dokter masih bisa menyempatkan waktu ya untuk sahabat HI berbagi ilmu. Kita sapa dulu dok sahabat HI yang sudah bergabung. Halo Sobat HI. Perkenalkan, nama saya Dr. Ganik Danu Pramiga, spesialis penyakit dalam. Saya biasa dipanggil Dr. Danu. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga. Hari ini kayaknya temanya agak menarik ya. Kita menyambut Hari Hepatitis Dunia ya. Hepatitis sedunia yang ke-15. Yang ke-15. Sebelumnya dok, hepatitis itu apa ya dok? Oh, kita langsung masuk ya. Iya langsung. Jadi kalau kita bicara hepatitis, hepatitis itu adalah suatu penyakit peradangan. Jadi di situ kan belakangnya ada itis. Peradangan pada hepar. Peradangan hepar ini bisa disebabkan oleh yang namanya non-viral atau viral. Kalau kita bicara hepatitis A, B, C, mungkin kita akan kaitkan dengan penyebab hepatitis dari faktor yang viral. Seperti itu. Jadi intinya hepatitis itu adalah penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh viral atau virus. Ya, seperti itu. Mungkin singkatannya seperti itu ya. Untuk gejala awal hepatitis ini sebenarnya apa aja ya dok? Oke, kalau misalnya gejala, jadi kita masuk ke gejala hepatitis. Gejala hepatitis sebetulnya hampir sama antara A, B, dan C. Biasanya pasien datang dengan keluhan kelemahan, kelelahan ya. Kemudian kadang muncul keluhan demam. Kemudian nyeri perut, terutama sebelah kanan. Terus juga beberapa kasus itu biasanya pasien datang dengan keluhan mata kuning. Itu yang sering kita dapatkan. Nah, tapi harus digarisbawahi, di mana gejala yang sering muncul, yang tadi saya sebutkan, itu biasanya muncul semua pada hepatitis yang tipe A. Tapi untuk B dan C, kadang-kadang itu gejalanya tidak begitu khas. Apalagi kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam kondisi yang kronis. Mungkin kalau misalnya kondisi akut bisa, tapi kadang-kadang itu tidak begitu jelas. Kadang-kadang kita baru mengetahui pasien itu terkena hepatitis B itu kalau pasiennya iseng-iseng memeriksakan diri atau misalnya akan menjalani proses operasi, misalnya kan screening. Jadi itu ketahuan punya hepatitis B. Dan kadang-kadang memang tidak ada gejala yang begitu khas apabila memang tidak dalam fase akut. Mungkin seperti itu. Sebetulnya hepatitis ini ada ya dok jenis-jenis? Nah, kalau kita bicara jenis hepatitis, hepatitis itu kalau dijabarkan itu sebetulnya yang kita tahu di sini tuh hepatitis A, kemudian B dan C. Tapi jangan salah, ternyata ada hepatitis lain, hepatitis D dan E. Cuma mungkin kasus hepatitis D dan E di negara kita khususnya mungkin masih jarang sekali. Mungkin orang-orang taunya cuma hepatitis A, B dan C, itu saja. Terus penyebab hepatitis dan cara penularannya apa aja ya dok? Melalui apa? Melalui perantara, biasanya oleh lalat.
nanti akan nemplok atau menghinggap di makanan, kemudian makanannya tidak dicuci bersih misalnya. Nah, itu kan berisiko nantinya menularkan hepatitis A. Nah, untuk hepatitis B dan hepatitis C penularannya hampir sama, yaitu yang pertama itu biasanya pada kasus-kasus penggunaan jarum suntik pada orang-orang yang narkotika jarum suntik. Kemudian yang kedua bisa ditularkan dari ibu ke janinnya pada saat di kandungan melalui jalur plasenta. Kemudian yang ketiga yang banyak kasusnya itu biasanya pasien-pasien yang dari hubungan seksual ya, hubungan seksual karena ditularkannya melalui aerobik mani. Gitu. Itu penularan terbanyak hepatitis B dan hepatitis C. Nah, beberapa kasus itu ya, tapi mungkin agak jarang kasusnya ya. Jadi hati-hati nih kalau misalnya kita ke tukang cukur. Biasanya kan ada yang dikerik pakai pisau cukur itu ya. Hati-hati itu. Kalau misalnya nanti ternyata si pisau cukur itu melukai orang yang menderita hepatitis B atau hepatitis C, kemudian nanti dipakai untuk pelanggannya selanjutnya. Dan ternyata si alat pisau cukur itu belum disterilkan, itu juga beresiko nantinya. Apabila si pisau cukur itu mengenai bagian kulit yang nantinya ada luka, itu juga akan beresiko. Untuk pemeriksaan Oke, untuk pemeriksaan hepatitis itu bergantung pada virusnya. Kalau untuk hepatitis A ya nanti kita periksa HAV untuk virus spesifiknya. Kemudian nanti untuk hepatitis B minimal HbsAg. Banyak sekali itu kalau hepatitis B kita harus cek HbAg, kemudian harus periksa HBV DNA-nya. Untuk yang hepatitis C kita periksa anti HCV untuk melihat virusnya ada apa enggak. Kemudian nanti pemeriksaan HCV RNA untuk melihat jumlah virusnya banyak apa enggak. Kemudian kita harus melakukan pemeriksaan aminase. Itu biasanya kita cek SGLT-SGPT buat melihat kondisi dari hati itu. Kemudian pemeriksaan penunjangnya biasanya kita pakai USG minimal. Kemudian buat melihat apakah ada pengerasan hati atau tidak juga nanti ada pemeriksaan fibroscan namanya. Kemudian pemeriksaan biopsi biasanya itu yang paling akhir. terus untuk pengobatan hepatitis ini apa aja? Untuk pengobatan, kalau misalnya kita bicara pengobatan, kita mulai dari yang hepatitis A dulu ya. Hepatitis A itu sebetulnya tidak ada pengobatan spesifiknya. Jadi nanti biasanya akan sembuh sendiri gitu. Jadi biasanya kita hanya memberikan obat-obat yang mengurangi gejala atau keluhan. Misalnya obat-obat yang pasiennya misalnya mengeluh demam ya obat untuk demam. Kalau misalnya mengeluh nyeri perut ya kasih obat nyeri perutnya. Jadi hanya simptomatik saja. Sedangkan untuk hepatitis B dan hepatitis C lebih spesifik dan lebih ribet mungkin ya bahasanya ya. Jadi harus minum atau harus konsumsi obat antivirus. Kemudian juga ada interferon biasanya atau imunomodulator. Itu juga akan kita bisa berikan tergantung case-nya nanti. Setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti itu. Untuk mencegah hepatitis nih dok, gimana sih caranya buat sahabat HI yang belum terkena hepatitis? Nah, jangan ya, kalau bisa Jangan jangan sampai sampai ya. ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pencegahan, kita harus tahu tadi penularannya. Otomatis kita harus cegah. Kalau untuk hepatitis A, tadi kan penular oropekal, otomatis kita harus menjaga sanitasi atau kebersihan, ya, kebersihan. Contohnya, kalau misalnya kita mau makan buah lah ya, contoh ya, itu makan buahnya dicuci yang bersih, gitu ya. Kemudian hindari apa ya, kayak kebersihan seperti sendok juga itu harus dijaga karena penularannya kan bisa dari sendok makan nanti juga ya itu harus jaga kebersihannya bukan harus jaga kebersihan alat makan kemudian makanan yang akan kita makan contohnya tadi seperti yang buah-buahan tadi. Terus untuk yang hepatitis B dan hepatitis C karena penularan tadi kan lewat aliran darah bisa kemudian Jarum juga ya dari dok. jarum suntik tadi ya dari jarum suntik kemudian dari hubungan seks. Jadi kalau kita bicara pencegahan ya jangan gunakan jarum suntik untuk yang narkotika contoh ya itu untuk narkotika tuh penggunaan jarum suntik karena banyak banget kasusnya tuh kemudian pembuatan tato itu ya jadi ya kita cegah supaya jangan ditato itu kena resiko penuh hepatitis tuh kemudian dari ini hubungan seks ya, kalau bisa kan hubungan seks itu suami istri saja ya, yang halal saja. Jangan selingkuh ya. Jangan selingkuh ya nggak boleh itu haram ya Terus yang halal-halal saja. Jadi kalau misalnya memang ada
pasangannya yang terkena hepatitis ya pakai kondom gitu. Terus komplikasi atau bahaya dari hepatitis ini apa sebenarnya? Nah, kalau kita bicara bahaya dari hepatitis, kita lihat apa namanya yang pertama itu kan tadi penyebabnya ya, karena dari virus ya. Virus ini kalau misal dia berkembang, nantinya bisa membuat si kondisi hati ini nanti akan tambah rusak. Jadi keadaan hepatitis kronis. Nah, hepatitis kronis nanti apabila kita cek virusnya ternyata banyak, itu nanti bisa berkembang menjadi sirosis. Hatinya mengeras. Kalau hati mengeras, nantinya bisa berisiko juga terjadinya kanker. Kanker hati ini hati-hati. Yang paling banyak itu ya hepatitis B dan hepatitis C yang nanti akan berkembang menjadi kanker hati. Nah, itu banyak sekali kasusnya. Ya, paling itu sih. Komplikasi paling banyak itu. Terus sebenarnya mungkin sahabat HI ini bertanya-tanya, dok, sebenarnya Hmm. fungsi hati itu apa sih? Kenapa kita harus menjaga kesehatan hati? Waduh, fungsi hati ya. Fungsi hati itu banyak sekali. Mungkin yang paling terkenal ya sebagai itu, apa namanya, detoksifikasi ya, atau penetral racun. Kemudian juga menjaga kadar gula juga, itu salah satu fungsi dari hati. Kemudian menjaga kadar protein, menjaga kadar lemak, itu juga dari hati. Kalau misalnya nanti lemak tinggi, ya hatinya juga bisa rusak. Perlambatan hati, fatty liver, itu juga bisa membuat hati rusak. Jadi fungsi hati itu luar biasa, banyak sekali. Gitu. Jadi tidak bisa digantikan dengan Tidak bisa apapun ya, digantikan dok. dengan apapun. Terus ini sekarang tuh banyak, dok, mitos dan fakta yang beredar di masyarakat tentang hepatitis nih, dok. Seperti apa, benar nggak sih, dok, kalau hepatitis A, B, C itu merupakan tingkat keparahan? Tingkat keparahan Iya, hepatitis jadi ada yang mikir, oh kalau hepatitis A masih aman, nanti hepatitis B, wah udah parah. Gitu. enggak juga sih. Enggak juga ya, dok, Iya, ya. itu mitos ya. Itu mitos ya, sahabat saya ya. Terus ada juga nih, hepatitis B itu benar nggak sih, dok, menyebarnya melalui makanan? Tuh, ini yang sering salah tuh. Sering salah ini Nah, ya, dok. betul. Hepatitis B itu menyebarnya bukan dari makanan. Jadi mitos ya. Hepatitis B itu tadi yang penyebarannya melalui apa namanya pembuluh darah tadi sama cairan mani Atau jarum suntik atau juga jarum ya. suntik. Terus ada lagi nih, apa iya, dok, semua penyakit kuning itu berarti hepatitis? Enggak mesti. Tidak mesti. Jadi penyakit kuning itu banyak sekali. Jadi tidak mesti penyakit hepatitis. Penyakit kelainan darah ya juga bisa nanti. Kuning juga gambarannya. Cuma kuningnya ada yang namanya kuning yang jadi biasanya kita kalau cek kuning kan kalau di laboratorium ada bilirubin. Iya. Bilirubin indirect dan direct. Nah, tergantung itu. Kalau misalnya nanti kuningnya ada gangguan darah, itu biasanya indirectnya yang akan tinggi. Jadi sebelum masuk ke hepar atau sebelum mengalami konjugasi, itu namanya indirect. Jadi biasanya pada pasien-pasien gangguan darah tuh biasanya. Itu tinggi tuh. Ya akan kuning juga, tampak kuning. Terus ini, dok, apakah benar hepatitis itu hanya menyerang orang dewasa, anak-anak nggak akan kena? Oh, enggak. Itu salah, itu mitos ya. Mitos ya, dok. Jadi hepatitis bisa menularkan juga ke anak-anak tadi yang melalui apa namanya dari ibu ke janinnya itu. Nah, dari ibu ke janin. Ya, Dok, apakah benar ya, dok, hanya pengguna narkoba yang akan terkena hepatitis C? kalau kebanyakan kasus sih iya ya, penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik loh ya, narkoba suntik. Tapi ya tidak juga. Semua orang juga bisa berisiko terkena hepatitis. Jadi tidak hanya pengguna narkoba yang jarum suntik, tapi seperti kita, tenaga kesehatan itu juga berisiko tinggi itu, Oh, iya. ya. Terutama mungkin nantinya yang kontak dengan jarum suntik itu hati-hati tuh. Biasanya akan ada apa namanya eh, cedera. Biasanya kita tiba-tiba lupa mau nutup malah terkena tangannya sendiri Terkena jarumnya. jarum. Nah, Iya, itu dia, itu bahaya. iya, bahaya. Terus vaksin hepatitis B itu kan bisa ya, dok, Iya, betul. digunakan untuk pencegahan hepatitis Betul. B. Betul. Tapi ini ada mitos sih, dok, katanya kalau sekali vaksin aja udah bisa tahan banting hepatitis B seumur Waduh, hidup. Apakah itu benar, dok? itu mitos ya. Mitos ya. Jadi namanya vaksin itu dia kayak butuh juga namanya booster. Jadi harus ditingkatkan lagi kemampuannya. Jadi harus di booster. Jadi tidak bisa hanya sekali. Bahkan nanti akan ada faktor apa namanya akan ada pengulangan nanti. Akan dievaluasi terus dicek. Biasanya kita akan cek nanti HBS. Mau lihat gimana si antibodi kita sudah cukup apa belum untuk istilahnya menjaga dari infeksi hepatitis.
sarannya itu jarak untuk hepatitis B ya, vaksin sebelumnya dengan selanjutnya itu sarannya gimana, Dok? Itu Berapa biasanya lama? ada urutannya 0, 1, 6. Berarti bulan ke-0 misalnya hari ini ya vaksin, nanti bulan ke-1 selanjutnya setelah satu bulan, terus yang 6 bulan selanjutnya. Kalau untuk pasien-pasien yang cuci darah atau menjalani hemodialisa yang apa namanya mau divaksin itu malah beda, malah lebih banyak lagi. Ada 4 kali vaksin. Yes. Oh, ini udah banyak banget nih sahabat HI yang bertanya ya, Dok ya. Pertama, dari Bunda Kasna, Dok, bisakah bayi melakukan vaksin hepatitis dan apakah saya boleh donor darah setelah berhasil sembuh dari hepatitis C? Ini vaksin hepatitis ya. Untuk Untuk bayi bisa nggak ya, Dok? bisa kan ada 016 tadi itu. Jadi bisa ya. Bisa diberikan vaksin. Kemudian Oh, oh nanti ada kita lihat ininya apa namanya karena hepatitis C itu serotipenya memang satu, tapi genotipenya itu ada 6 jenis. Belum nanti dibagi-bagi lagi menjadi subtipe. Subtipenya ada puluhan. Jadi banyak sekali. Untuk pengobatannya juga akan beda-beda nanti, tergantung nanti kita periksa genotip sama serotipnya. Kalau misalnya serotipnya yang agak sulit, nanti biasanya juga pengobatannya agak khusus tuh. Jadi pengobatannya bisa pakai antivirus atau interferon tadi, imunomodulator. Nah, untuk evaluasinya nanti biasanya tergantung tuh. Ada yang mungkin sekitar 4 minggu, ada yang 8 minggu, atau bahkan nanti bisa sampai seumur hidup minum obat juga mungkin bisa ya. Kalau misalnya sudah berkembang menjadi sirosis, gitu. Itu juga bisa. Kalau sudah berkembang jadi sirosis itu harus seumur hidup minumnya. Karena apa? Karena sirosis itu nantinya akan bisa berkembang cepat menjadi kanker, kanker hati. Seperti itu. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang sudah mengalami sirosis, itu harus minum obat antivirus seumur hidup. Ya. pertanyaan selanjutnya dari Farah. Pada Bumil yang terkena hepatitis B yang memberikan antivirus dari dokter SPOG atau penyakit dalam, Dok? Nanti dari dokter anak, dari dokter anak kan nanti akan diperiksa itu nanti. Akan diberikan apa namanya obat buat hepatitis B. Nanti dari dokter anaknya itu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Dok, ini jenis olahraga bagi penderita Hmm. untuk hepatitis apa aja nih, Dok? Waduh, kalau kita bicara olahraga, sebenarnya olahraga disesuaikan sama kemampuan. Tidak harus kita misalnya wajib olahraga aerobik yang enggak juga. Disesuaikan sama kondisi saja, kemampuan. Olahraga yang penting adalah konsisten. Ya, konsisten. Kalau misalnya mau saya sarankan ya olahraga-olahraga yang contohnya ya renang misalnya atau misalnya jalan kaki. Kemudian olahraga apalagi ya. Kalau misalnya senam kok ya disesuaikan sama kondisi. Jadi ya balik lagi ke kemampuan. Yang penting konsisten. Ya, Ya, sahabat yang AI. penting Terus konsisten. gaya hidup sehat apa aja nih, Dok, yang bisa kita lakukan Mm-mm. untuk mencegah hepatitis B atau C? Gaya hidup Ya, sehat, yaitu dengan menjaga kebersihan, sanitasi ya, itu terutama untuk mencegah penularan hepatitis. Kemudian yang menjaga hubungan yang baik dengan pasangan itu juga akan menghindari kita dari penularan hepatitis B atau hepatitis D. Kemudian kalau bisa ya jangan main tato-tato, itu juga berisiko. Kemudian apa penggunaan jarum suntik ya kita kalau bisa ya jangan dari seperti itu ya. Apa namanya tindakan-tindakan yang kiranya nantinya akan bisa menyebabkan penularan apa hepatitis B. terus Dok, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat HI. Bagaimana cara merawat pasien hepatitis di rumah? Nah, kalau untuk perawatan, karena penularan hepatitis A, B, dan C ini adalah tergantung penularannya. Jadi kita sesuaikan saja. Jangan terlalu kayak menjauhi sekali. Karena itu kan tadi kita harus pahami itu penularannya seperti apa. Kalau misalnya kita cuma kontak kulit sama kulit ya aman, tidak akan menular. Kalau misalnya hepatitis A ya kita tinggal jaga aja kebersihan. Misalnya tidak menggunakan sendok yang berbarengan atau alat makan yang berbarengan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya nanti ternyata ada apa namanya makanan ya, makanannya juga harus dicuci bersih. Contoh buah ya. Ya. Kalau buah kan biasanya dicuci ya, dicuci bersih gitu saja sih. Tapi untuk yang hepatitis B dan hepatitis C kalau misalnya kita sudah tahu penularannya,
melalui darah ya kita jangan sampai kontak gitu, darah ya. Seperti itu. Terus berarti gini dok, misalkan ada penderita hepatitis, ternyata Mm-mm. HB-nya rendah, boleh nggak sih dok ditransfusi? Hepatitis B mau ditransfusi. Misalkan, Oh, transfusinya misalnya ambil dari donor lain. iya Ya boleh, 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 boleh. sangat boleh Sangat ya. boleh, boleh ditransfusi. Terus ada pertanyaan lagi nih dok, dari Nelly. Dok, jenis hepatitis manakah yang menyebabkan sebagian besar virus hepatitis? Wah, kalau misalnya kita bicara kasus yang ada di Indonesia, mungkin hepatitis B dan hepatitis C kasusnya banyak sekali. Iya. Hepatitis B dan hepatitis C dan akan jadi kalau misalnya kita bila apa namanya mau mau apa mau bicara hepatitis B dan hepatitis C, karena hepatitis C ini dia gejalanya hampir tidak terlihat sama sekali. Tiba-tiba pasien datang langsung sudah dalam kondisi sirosis. Itu paling banyak kasusnya hepatitis C. Paling Malah banyak nggak kasus. ketahuan Oh, ya tidak dok. ketahuan. Beda mungkin sama kalau hepatitis B mungkin masih ada muncul-muncul gejala. Ya, dia muncul gejala. Tapi hepatitis C ini mungkin kadang-kadang jarang sekali muncul gejala. Tiba-tiba sudah pasiennya sudah dalam kondisi yang buruk lah. Jadi kasus hepatitis B dan hepatitis C kasusnya lumayan banyak. Pertanyaan selanjutnya, vaksin hepatitis B gencar dilakukan, tetapi kenapa kasusnya tetap tinggi dok? Nah, itu kita balik lagi ke gaya hidup tuh. Itu. Jadi serangkaian apa namanya kasus yang terjadi di Indonesia itu karena mungkin terkait gaya hidup yang masih belum bisa diatur dengan baik. Kalau untuk yang penular hepatitis B kan tadi kita sudah sampaikan ya, penularannya lewat jarum suntik misalnya. Nah, penggunaan narkotika suntik saja masih banyak kasusnya. Itu kan bisa beresiko besar penularan. Yaitu yang bisa menyebabkan akhirnya menjadi apa ya, rantai. Ya terhubung semuanya akhirnya kasusnya tidak berhenti itu. Akhirnya kemana-mana akhirnya. Walaupun sudah dilakukan Walaupun pencegahan sudah ya dilakukan dok. pencegahan, tapi Pencegahan. namanya kebiasaan yang belum bisa diperbaiki itu kan akan menjadi faktor resiko terbanyak untuk terjadinya penyebaran infeksi yang tidak kunjung-kunjung berhenti sampai saat ini. Terus kalau misalkan minuman alkohol itu bisa bikin hepatitis juga nggak dok? Tadi yang just di awal kan kita sempat membahas terkait penyebab hepatitis. Ada yang non viral sama viral. Nah, kalau alkohol ini masuknya yang non viral. Jadi konsumsi alkohol dalam dosis yang terlalu banyak itu nantinya akan menyebabkan sel hati itu rusak. Akhirnya hati akan mengeras. Hati yang mengeras tidak akan bisa bekerja dengan baik. Akhirnya akan banyak muncul komplikasi. Jadi bisa menyebabkan hepatitis. Namanya hepatitis alkoholik. Seperti terus kalau obat-obatan dok, itu bisa nggak sih kalau bikin jadi hepatitis? Oh Contoh saya bisa. sakit kepala sedikit minum obat, Oke. mual dikit minum obat, bahaya nggak tuh? Ada yang namanya drug induced hepatitis. Jadi hepatitis yang disebabkan oleh obat itu ada. Mungkin kebanyakan kasus obat-obat biasanya obat-obat yang OAT. Itu kebanyakan kasus juga bisa menyebabkan kerusakan OAT pada pasien-pasien TBC. Itu kadang-kadang makanya pasien-pasien yang sudah menjalani pengobatan TBC biasanya kita monitoring SGT SGPT minimal itu. Kemudian kita harus periksa kondisi hatinya juga secara keseluruhan. Terus ada pertanyaan selanjutnya di dok dari Arif Anwar, apakah pasien hepatitis melahirkan normal boleh? Nah, ini biasanya penularan dari janin dari ibu ke janin itu Iya. biasanya lewat jalan lahir nanti. Ada luka misalnya ya. Itu bisa juga itu. Jadi kayaknya akan ada faktor risiko. Jadi tergantung ya. Nanti ini akan apa ada apa kolaborasi antara dokter obgyn dan dokter penyakit dalam. Kalau misalnya sudah terdiagnosa hepatitis, biasanya kita juga akan ngasih obat tuh di trimester 3 sampai 3 bulan. Dan nanti bayinya juga akan kita berikan injeksi juga di situ. Paling aman sebenarnya kalau pasien ibu hamil ya Hmm. dok dengan menderita hepatitis sebaiknya normal apa sesar dok? Mungkin nanti dipilihkan sesar mungkin ya. Yang paling aman ya dok. Yang paling aman mungkin sesar ya. Karena secara normal itu sangat berisiko sih. Ya, Ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Aziz, dok olahraga yang tepat untuk penderita pembengkakan hati apa ya dok? pembekalan hati. Mungkin Olahraga tadi yang ya. tepat. Olahraga tadi mungkin balik lagi yang tadi saya sampaikan ya. Olahraga itu disesuaikan sama kebutuhan saja dan sama kemampuan. Jadi olahraganya tidak harus yang berat, yang penting kita bergerak. Itu saja sih. Kalau misalnya jenengan kuatnya cuma jalan santai ya jalan santai saja. Yang penting konsisten. Misalnya sekitar ya setiap hari 15 sampai 30 menit. Gitu, Pak.
Pertanyaan selanjutnya dari Ani. Kalau hepatitis nggak diobati, dampaknya apa aja di masa depan? Dampaknya tadi yang sudah disampaikan. Hatinya bisa mengeras, ya, tadi jadi sirosis hati, kemudian ya paling akhir nanti bisa berkembang jadi kanker hati. Ya, kanker hati ini nanti kan berisiko kematian. Ya. Iya, gitu. Dok, kan saya pernah searching nih dok, kalau Hmm, di Indonesia itu yang paling iya, banyak kan hepatitis A, B, C. iya. Kalau di luar negeri itu bisa lebih dari itu nggak dok? Iya, di luar negeri itu ada beberapa kasus yang didapatkan juga hepatitis D dan hepatitis B. Nah, hepatitis D itu penularannya mirip kayak hepatitis C sama hepatitis B. Hmm. Kalau hepatitis E penularannya mirip kayak hepatitis A. Jadi AE, 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 E, E, B, C, D. B, C, D. Jadi beda-beda ya dok. Tapi sebenarnya faktor yang membedakan itu apa sih dok? Kok bisa di luar negeri ada hepatitis D, A, B, E, C, D ya. ya kalau di Itu sini cuma A, B, C gitu. ya itu dari virusnya. Virusnya kan beda. Hmm. Kemudian dari penularannya tadi. Dari penularannya juga Ya. termasuk. Apakah masih ada pertanyaan sahabat HI? Dok, kalau misalkan nih Hmm. hepatitis menyerang anak-anak, dok, ini kan sangat riskan ya, dok. Ya, betul. Anak-anak, sebaiknya kita sebagai orang tua ini gimana, dok, untuk penanganan di rumahnya? Oh, ini pasiennya sudah terkena apa belum Sudah kira-kira? terkena, Oh, sudah dok, terkena. dan sedang menjalani pengobatan. Nah, sebagai orang tua, tips dan triknya untuk perawatan di rumah. Kalau untuk anak mungkin lebih spesifik mungkin dokter anak ya. Mungkin saya kurang begitu paham. Mungkin yang ini sepengetahuan saya saja ya. Ya, Kalau ya. misalnya memang pasiennya menderita hepatitis B dan hepatitis C hampir sama sebetulnya. Hmm. Sama perawatan pasien dewasa. Kalau misalnya B kan tadi penularannya lewat darah ya itu menghindari supaya tidak kontak dengan darah. Itu saja sudah hampir sama. Tapi kalau lebih spesifik mungkin dokter anak lebih paham ya. Dok, kan ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, dok, dari Bella. Dok, apa sih do dan don'ts yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi penderita hepatitis? Ya, apakah ada yang boleh dan tidak boleh yang dikonsumsi oleh penderita hepatitis? Yang boleh dan tidak boleh. Oleh penderita. Ini berarti pasiennya sudah menderita hepatitis. Iya, sudah menderita, dok. Ada Hepatitis pantangan oh gitu. pantangan. Iya. Jadi kalau misalnya hepatitisnya dari apa namanya virus, itu sebetulnya tidak ada yang spesifik ya. Kecuali kalau misalnya hepatitisnya itu disebabkan oleh contoh eh, lemak yang berlebih, yang tadi kita dengar dengan fatty liver, atau karena alkoholik, atau karena obat-obatan. Ya yang harus kita cegah ya jangan konsumsi berlebih. Misalnya kalau sudah terjadi fatty liver ya sudah mencegah makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Contohnya hewan berkaki atau mungkin terlalu banyak goreng dibatasi. Kalau misalnya sering konsumsi obat ya jangan kebanyakan minum obat. Biasanya paling banyak kasus tuh paracetamol yang berlebihan. Paracetamol lebih dari 4.000 miligram itu sudah berisiko terjadi kerusakan. Jadi ada batasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Okti Setia. Apakah ada tes atau pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi hepatitis sejak dini? Nah, Sejak dini sejak sebelum dini. itu, dok, sebelum terkena hepatitis. Biasanya ini orang-orang yang keluarganya sebelumnya sudah menderita hepatitis B, dia akan gencar tuh untuk memeriksakan diri. Dia akan mengecek HbA1c minimal. Kemudian kalau misalnya yang lebih spesifik lagi ya tadi HBV DNA, kemudian anti HCV untuk hepatitis C, kemudian anti HRV ya. HIV RNA maksudnya. Mohon maaf, HIV RNA untuk cek banyaknya virus hepatitis C. Jadi minimal itu HbA1c, kemudian anti HCV biasanya tuh. Biasanya pada pasien-pasien yang keluarganya memang sudah positif tadi tuh menderita hepatitis biasanya langsung kejar loh pemeriksaan itu. Sama SGT SGPT biasanya mereka juga akan ngecek. Gitu. Itu pemeriksaan awal. Sebaiknya keluarga juga ngecek apa enggak sih, dok? Harusnya sih ya. Harusnya Terus di tetap ya. screening. Kalau misalnya ada keluarganya yang menderita, harusnya di screening juga. Minimal screening lah. Ya, setidaknya untuk mencegah terjadinya Ya, hepatitis ya, dok. Ya. ya akan berkembang menjadi lebih berat. Terus ini pertanyaan dari Dead Skin Deskin BNA. Banjar. Dok, misal orang tua ada riwayat karsinoma hati, untuk anaknya sebaiknya screening berapa tahun sekali? Oh iya, itu pertanyaan bagus tuh. Itu kadang-kadang pasien-pasien yang sudah
orang tuanya ya menderita hepatitis bukan menderita karsinoma hati atau Karsinoma. kanker hati, itu harus minimal screening hepatitisnya dulu, ya. Dicek segera, segera. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak di screening segera, kita tidak akan tahu kita punya pembawa apa enggak. Kalau misalnya sudah ada resiko orang tuanya terkena karsinoma hati, itu otomatis sebagai anak kita harus langsung inisiatif buat pengecekan hepatitis B atau hepatitis C itu yang kasusnya paling banyak gitu. Nanti akan ada evaluasi itu. Evaluasi nanti dilihat kondisi hatinya mengeras apa tidak, minimal nanti dari PSG dulu. Terus kemudian fibroscan nanti bisa dievaluasi, mungkin sekitar 3 bulan sekali akan dicek. Kemudian untuk HbSAg itu juga biasanya akan dicek per 3 bulan, nanti akan dievaluasi apakah dia akan bertahan selama 6 bulan atau enggak. Kalau bertahan terus selama 6 bulan, dia akan berkembang menjadi kronis. Nah, kronis ini juga beresiko menjadi sirosis dan jadi kanker hati nantinya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada hubungannya antara penyakit hepatitis dengan gaya hidup, Dok? Oh, betul, ada hubungannya itu. Secara tidak langsung itu ada. Misalnya tadi tuh yang gaya hidupnya, misalnya selalu banyak apa namanya konsumsi makanan-makanan berlemak Berlemak. misalnya, itu bisa jadi resiko fatty liver, ya. Atau pasien-pasien orang-orang yang konsumsi obatnya tidak terkendali atau tidak sesuai anjuran atau resep dokter, itu juga bisa beresiko untuk nantinya bisa terjadi kerusakan hati seperti itu. Atau pasien-pasien yang menggunakan narkotika suntik, nah, itu juga kan gaya hidup ya Gaya biasanya hidup. ya, itu juga berisiko nanti terjadi penularan hepatitis B dan C. Dok, ini muncul juga nih mitos di Hmm, sekitar masyarakat, Dok. hmm. Katanya kalau sering begadang itu bisa kena penyakit hati. Benar apa enggak, Dok? Kalau begadang Begadang. terjadi apa bisa resiko hepatitis maksudnya? Iya, Kalau mau penyakit hati bisa aja penyakit misalkan hati itu sirosis. sombong kali ya penyakit hati. Lebih ke sombong. Enggak ya, mungkin kalau jadi gini, sebetulnya organ kita itu di jam 11 ke atas sampai pagi itu harusnya istirahat. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin dia akan standby atau lebih apa namanya kerjanya yang malam hari itu mungkin resiko hatinya itu tidak istirahat. Jadi kerjanya lumayan agak berat. Ya, seperti saya, Dok. Ya. Kalau shift malam. Tapi tidak akan ada resiko karena hepatitis sih sebetulnya. Enggak ya, Dok, aman Iya. ya. Terus, Dok, ada pertanyaan lagi dari Melin. Apakah pasien diabetes tinggi resiko terkena hepatitis? Bisa nggak ya, Dok, pasien diabetes kena hepatitis? Nah, pasien diabetes itu kebanyakan nanti imunitasnya akan turun Kan turun. dan gampang sekali tertular. Gampang sekali tertular penyakit ya contoh hepatitis lah ya. Atau penyakit infeksi lain lah. Itu cepat sekali. Jadi gini, hepatitis itu kan dia tidak hanya apa namanya ditularkan oleh virus hepatitis saja. Bisa juga ditularkan oleh bakteri, bisa juga nanti disebabkan oleh misalnya oleh apa eh, jamur dan sebagainya itu ada nanti di Oh, itu makanan bisa, Dok. juga bisa makanan yang apa namanya diawetkan biasanya dijemur di matahari itu juga bisa menyebabkan kerusakan hati itu apa yang namanya Kalau istilahnya kerupuk itu. bisa, Dok. Nah itu enggak kalau enggak Oh, ini ada makanan-makanan yang dulu mungkin ya mungkin yang di apa desa-desa itu biasanya ada makanan yang diawetkan lagi tuh biasanya itu ada kayak kan biasanya dibantu oleh jamur ya jamur. fermentasi jamur gitu itu juga ada beberapa kasus yang akhirnya nanti terjadi hepatitis juga bisa tuh akhirnya berkembang jadi sirosis itu banyak. Pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah perbedaan hepatitis akut dan hepatitis kronis? Jadi bedanya akut sama kronis adalah di waktu. Kapan kita katakan kronis? Apabila HbS Ag itu bertahan selama 6 bulan terus menerus. Hepatitis akut itu di fase awal, di fase inkubasi. Kemudian nanti kita akan monitoring kondisi apa laboratori dan kondisi klinis pasiennya. Kalau misalnya ternyata berkembang HbS Ag-nya bertahan selama lebih dari 6 bulan sudah masuk kriteria kronis. Makanya gagal ginjal juga kan di situ ada kriteria juga ya, ada akut sama kronis itu lihat dari waktunya. Jadi
perbedaan akut dan kronis itu adalah Dari waktunya. waktunya. Kemudian dari klinis pasiennya juga memang gambarnya beda. Jadi kondisi yang akut itu dia lebih spesifik muncul tuh. Gejala yang tadi sudah disampaikan di awal itu akan muncul semua dia akut, fase akut. Dok, benar nggak sih kalau misalkan nih ada pasien udah terkena hepatitis, badannya kuning, Mm-mm. kalau berjemur kulitnya langsung jadi Oh, normal koyok koyok lagi? bayi ya. Iya, itu Jadi bener nggak beda dok? itu ya. Beda ya. Sebetulnya untuk yang kasus jemur itu beda ya. Jadi kita tergantung case by case ya. Jadi Mm-mm. memang ada yang jemur itu pada bayi, memang iya. Karena di situ kan terkait sama ini ya, apa namanya? Aktivasi vitamin D sebetulnya. Aktivasi vitamin D yang nantinya akan menurunkan di situ kan kadar bilirubinnya berlebihan ya. Itu bisa kalau misalnya bayi. Tapi kalau hepatitis C dijemur langsung sembuh ya enggak mungkin. Yang ada juga garing kulitnya. Garing malah Iya, tambah terus kulitnya ireng. malah tambah Jadinya gosong malah ya. gosong kulitnya. Tapi tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Bukannya sembuh tapi gosong Nah, ya. yang Harusnya tetap berobat ya betul, tapi dok. tetap betul itu. Kalau misalnya mau berjemur ya enggak apa-apa, karena akan Mm-mm. aktivasi vitamin D. Vitamin D itu juga membantu imunitas. Tapi berjemurnya jangan awan-awan. Kalau Mm-mm. jam 12 berjemur ya nanti mateng nanti. Wong Berarti telur aja saran mateng gitu. sarannya berjemur dok yang paling bagus sih jam berapa Di dok? sekitar jam 8, 9, 10 itu Ya, masih aman. matahari yang aman ya Matahari dok masih ya. masih aman gitu. Jangan di siang hari ya sahabat Nah, HI nanti betul. jadinya Itu gosong. UV-nya itu bahaya tuh. Oke. Ya, dok. Terus eh, bisa nggak sih dok? Ada juga yang beredar nih dok, kalau misalkan minum obat anti cacing hati Hmm. itu bisa mencegah hepatitis. Benar Oh, nggak sih dok? salah itu. Salah. Tapi ada cacing-cacing yang nantinya dia bisa menyumbat. Tapi itu saluran ya. Saluran di ini. Di apa? Di eh, menyebabkan penyakit kuning tuh bilangnya. Oh, Karena ada sumbatan cacing. Itu bisa itu. sumpah. Iya, Serem banget ya, cacing kok bisa ke hati ya bisa. dok? Ada Oh, cacing yang besar, askaris gitu. garis. Cacing pita yang besar-besar itu bisa itu. Itu Yang biasanya dari sampai mana 12 dok? cm itu dari ini biasanya perkembangannya dari eh, maaf ya biasanya kan petani kan tidak menggunakan alas kaki itu resiko tuh. Oh, Dia iya. nanti berkembang menjadi cacing gitu ya, nanti cacingnya bisa masuk ke dalam apa darah ke dalam biasanya tuh ke kaki itu yang ada luka, Yang ada kemudian nanti masuk bertahap ya dari terkena luka nanti lewat aliran darah limfu aliran limf kemudian ke organ pada ujung-ujungnya ke organ. Wah, udah selesai ya dari pertanyaan dari sahabat HI udah Oh diselesai sudah semua selesai ya, kayaknya tak kira dok. sampai besok ngobrolnya. Ini sekarang sahabat HI sangat benar-benar apa ya, antusias banget nih dengan tema Ah, hari ini dok. Masya Allah luar Dalam biasa rangka ya. merayakan hari hepatitis sedunia juga ya dok ya, Oke. 28 Juni. Yes, ini dirayakan seluruh dunia berarti ya. Seluruh Tidak dunia hanya dok, Indonesia ya. tidak hanya Indonesia. Terus jadi kita sampai pada kesimpulan ya sahabat HI, jadi hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus dan penyebabnya bisa juga dari gaya hidup, terus karena penggunaan narkoba atau terkena jarum suntik dan lain-lain. Terus jenis hepatitis itu ternyata bukan cuma A, B, dan C, tapi ada juga D, E, dan lain-lain. Tapi yang paling sering ada di Indonesia itu adalah penyakit hepatitis A, B, dan C. Untuk cara pencegahan hepatitis bisa dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, yang tinggi nutrisi seperti buah, sayur, dan protein tanpa lemak. Ingat ya sahabat HI, tanpa lemak. Terus untuk menghindari juga alkohol dan obat-obatan yang bisa merusak hati. Dan jangan lupa mendapatkan vaksinasi hepatitis A, B, atau C. Oh, dok, hepatitis A itu ada vaksinnya apa enggak ya? Tidak ada hepatitis Ya A. ada paling B sama C B. ya. Kalau itu C belum ada juga. Oh, belum ada. Paling B Karena ya. RNA itu RNA Oh, itu belum ada. Jadi iya. yang ada mungkin hepatitis B ya. Ya, alhamdulillah dok, ini sudah sampai di penghujung acara. Sudah habis. Terima kasih banyak ya Sama-sama. dok, karena dokter Danu sudah berbagi ilmu nih dengan sahabat Semoga HI. bermanfaat dan berkah. Ada Amin. kata-kata dok buat sahabat HI? Ya, Kata-kata. intinya kalau gini ya. Jadi kan kita tadi sudah bicara bersama terkait penularan. Ya. Jadi harapannya nanti sahabat HI bisa lebih paham dan akhirnya nanti bisa mencegah supaya tidak terjadi yang namanya penyakit hepatitis akibat virus. Ini penting ya, gitu. Dengan tadi sudah
apa yang sudah disampaikan tadi, dengan menjaga pola makan yang bagus ya, kemudian menjaga gaya hidup yang bagus ya, itu akan mencegah kita terhindar dari yang namanya penyakit hepatitis A, B maupun C. Mungkin seperti itu. Nah, sahabat HI di RSU Harapan Purbalingga menyiapkan berbagai macam pemeriksaan nih. Seperti contohnya ada paket lansia sehat, ada paket diabetes, paket hati sehat, paket ginjal sehat. Nah, dalam rangka menyambut HUT RI ke-79, RSU HI memberikan potongan harga untuk medical check up sebesar 8%. Bagi sahabat HI yang ingin melakukan medical check up, langsung saja datang ke RSU HI Harapan Ibu Purbalingga. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Semoga selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Semoga Terima menjadi kasih. amal jariah buat dokter ya dok. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus terima kasih juga nih kepada sahabat HI yang Terima telah kasih kepada bergabung. AI. Saya Safitri Ningsi selaku moderator pada Bincang Sehat hari ini pamit undur diri. Jangan lupa ikuti terus sosial media RSU Harapan Ibu Purbalingga agar tidak ketinggalan informasi menarik lain. Sampai jumpa di acara Bincang Sehat selanjutnya. RSU Harapan Ibu Purbalingga, sahabat kesehatan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih.